Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya man ba'athahu Allah Ta'ala rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin wa sayyidal wasiyyin. Assalamualaikum ya qurrata aini rasul rabbil alamin. Assalamualaikum ya sayyiday syabab ya ahlil jannati ajma'in. Assalamu alal hadin al mahdiyyin al ma'sumin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Manasik kita pada hari ini melanjutkan pembicaraan kita tentang Karbala'i atau Karbalaiyin, orang-orang yang kepribadiannya sudah berubah karena kunjungan ruhaniyahnya kepada Karbala. Sekali lagi saya ingin ulangi perkataan Asy-Syahid yang berkata bahwa kedatangan kita di Karbala tidak dengan sendirinya menjadikan kita Karbala'i. Soalnya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas juga datang ke Karbala dan dia bukan Karbala'i. Juga Shimr bin Jaushan juga datang ke Karbala. Kalau kita melihat filmnya, Shimr itu malah jadi yang punya lakon karena sering muncul. Jadi dia lebih sering muncul di Karbala ketimbang tokoh-tokoh lainnya. Tapi Shimr lanatullahi alaihi dia bukan Karbala'i. Yang menyebabkan seorang menjadi Karbala'i adalah perubahan kepribadiannya. Dan hari ini kita akan menceritakan karakteristik atau tanda-tanda Karbala'i. Jadi dengan tanda-tanda itu nanti kalau saudara pulang atau saudara berada di Karbala, buatkan tanda cek. Apakah saudara termasuk Karbala'i atau pseudo Karbala'i ya. Pseudo Karbala'i itu akan kita lihat nanti. Dan manasik kita sekarang memberikan tugas kepada Anda. Nanti di Karbala Anda cari tokoh-tokoh yang kita bicarakan di sini, di mana kuburannya. Saya sekarang ini menyambung pembicaraan kita sebelumnya. Kita akan membicarakan dua tokoh yang mencerminkan orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Habib bin Mazahir. Ada yang menyebutnya Habib bin Muzahir. Ada juga yang menyebut Habib bin Mutahhir. Karena dahulu huruf Arab itu tidak pakai titik-titik. Jadi orang bisa membaca Mutahhir, bisa juga membaca Muzahir. Nanti tolong, ini amanah dari saya, kalian ziarahi kuburan Habib bin Mazahir di sana, cari, menjadi seorang detektif, mencari kuburan Habib bin Mazahir dan sampaikan salam saya. Kemudian kita juga akan bercerita tentang Zuhair bin Al-Qain dan saudara juga cari kuburannya. Tadi kita sudah membicarakan Al-Hanafi dan saudara cari juga kuburan dia. Juga tadi kita bicarakan Al-Hamdani dari Hamdan dari Yaman, saudara juga cari di situ. Tidak ada Al-Hanafi yang lain, walaupun namanya panjang dan tidak dihafal. Saudara bisa ketemu dan sampaikan salam kami yang ditinggalkan di sini kepada para syuhada yang gugur dunal Husain salamullahi alaihi. Sambil mengulangi sebentar saja supaya nyambung dengan pembicaraan kita sekarang. Tadi pagi kita membicarakan salah satu karakteristik atau khosois. Khosois artinya keistimewaan. Khosoisil iman al-Karbala'i. Keistimewaan imannya al-Karbala'i. Sekedar mengulangi, satu, kecintaan kepada Allah, hubbullah. Dan kedua, hubbu rasulih, kecintaan kepada Rasulnya. Ketiga, hubbu ahli baitih, kecintaan kepada ahlul baitnya. Ada hubbun nas, kecintaan kepada manusia.
Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dan Ahlul Baitnya melahirkan kecintaan kepada sesama. Kecintaan kepada semuanya itu diwujudkan dalam kecintaan untuk, dalam bahasa Arabnya, badala muhjatah. Dia mengorbankan seluruh jiwa raganya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pagi kita bicarakan hubullah, dan lawan dari hubullah itu adalah kecintaan kepada dunia. Saya ingin mengutip kembali hadis qudsi ini. Inna Musa marra birajulin wa huwa yabqi thumma raja'a wa huwa yabki. Musa melewati seseorang yang sedang merintih, menangis dalam ibadahnya, kemudian ia kembali dan dia menemukan orang itu masih juga menangis, sehingga ia berkata, Tuhanku, hamba-Mu ini menangis karena takut kepadamu. Kemudian Allah berfirman, ya Musa, lau nazala dimaghuhu ma'a dumu'i ainai, sekiranya turun seluruh isi otaknya itu bersama linangan air matanya. Kalau dalam peribahasa kita mungkin sekiranya air matanya itu sudah bercampur dengan darah, menangis di hadapanku untuk mohon ampunan atas dosa-dosanya, lam aghfir lahu, aku tidak akan ampuni dia. Wa huwa yuhibbud dunya, dan dalam hatinya ada kecintaan kepada dunia. Lawan dari kecintaan kepada dunia itu adalah hubullah, kecintaan kepada Allah. Kita tadi ceritakan percakapan antara Umar bin Sa'ad yang menghalangi dia untuk ikut kepada Imam Husain itu. Dia pernah berkenalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah berjumpa dengan Imam Ali. Dia pernah menyaksikan orang-orang suci ini diamanatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu juga bahwa bapaknya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah orang yang tidak pernah mau melaknat Imam Ali. Ketika satu saat Muawiyah pada waktu ibadah haji, dia panggil Sa'ad bin Abi Waqqas, dia dudukan di kursi yang mewah di perkemahannya di Arafah. Ketika Muawiyah tanya, tahukah kamu mengapa aku dudukkan kamu di sini? Aku tahu engkau akan memerintahkan aku untuk melaknat Abu Turab, katanya. Demi Allah, karena 3 hal aku tidak akan mau melaknat Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia sebutkan hadis, antara lain hadis Khaybar, bahwa Allah akan memilih Imam Ali sebagai orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah, karena ia dinikahkan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaih. Dan karena Rasulullah pernah berkata, kedudukan Ali sama dengan kedudukan Harun terhadap Musa, kecuali tidak ada nabi sesudahku. Itu hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari. Dan ini anaknya bernama Umar bin Sa'ad. Dia tahu semua kemuliaan Imam Husain, tetapi kecintaannya kepada dunia menyebabkan ia tidak mau bergabung dengan Imam Husain. Dia takut, kata ini, rumahnya akan dihancurkan oleh penguasa kalau dia gabung. Dan Imam mengatakan, aku ganti rumah kamu, tapi aku takut mereka merampas kekayaanku. Aku akan ganti dengan seluruh kekayaanku di Hijaz, kata Imam Husain. Tapi aku takut juga nanti keluargaku akan mereka bantai. Dan sampai di situ dia diam, kemudian Imam Husain berpaling. Sebetulnya ada sesuatu yang disembunyikan. Dia ingin merebut kekuasaan. Dia ingin menjadi gubernur di Rey. Jadi bahwa perlombaan gubernur akan menyebabkan orang tidak mau bergabung dengan kelompok yang soleh, itu sudah mempunyai sejarah yang panjang. Dan ketika imam juga mau memilih siapa yang mau ikut dengan beliau, sistem rekrutmennya, sistem pemilihannya ialah, apakah di antara kamu ada yang mau mengorbankan jiwanya? Atau apakah ada di antara kamu yang merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Falyarhal ma'ana fa inni rahil musbihan insyaallah. Berangkatlah bersamaku besok pada waktu pagi insyaallah. Jadi kriteria Karbala'i yang dipilih oleh imam itu pertama adalah kecintaan kepada Allah.
Dan kecintaan kepada Allah itu diungkapkan dengan kerinduan untuk berjumpa dengannya. Dalam bahasa Arabnya, muwattinan ala liqa'illahi nafsah. Muwattinan itu dari kata waton itu. Dan waton adalah tanah air yang menyimpan hatinya itu sebagai tanah air tempat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah memberikan contoh tadi tentang Sa'id bin Abdillah Al-Hanafi yang berkata kepada Imam Hussein pada waktu ia diizinkan untuk berangkat meninggalkan imam di pertengahan malam demi keselamatan dirinya. Dalam tangisan, Sa'id bin Abdillah Al-Hanafi berkata, "Wallah la nukhallika hatta ya'lam Allah ana qad hafidna ghaibata rasulihi fika. Amma wallah law alimtu anni uqtala thumma ukhya thumma ukhraqu hayyan thumma udharra yuf'alu bi dhalika 70 marrah lama faraqtuka hatta alqa himami dunak. Wa kaifa laf'alu dhalik wa innama hiya qatlatun wahidatun thumma hiya al-qaramatu ila allati la inqida'a laha abada." Demi Allah, aku tidak akan meninggalkanmu sampai Allah tahu bahwa kami sudah menjaga peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang ditinggalkannya padamu. Dan demi Allah, sekiranya aku tahu aku akan terbunuh, kemudian dihidupkan lagi, kemudian aku dibakar hidup-hidup, kemudian debunya ditebarkan di seluruh bumi, mereka lakukan kepadaku itu 70 kali, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sampai aku serahkan seluruh jiwa ragaku dalam membela engkau. Dan bagaimana aku tidak melakukan hal yang seperti itu? Karena mati itu cuma satu, sementara kematian itu adalah kemuliaan yang abadi, yang tidak ada ujungnya selama-lamanya. Tadi ciri yang pertama itu ialah kecintaan kepada Allah. Dalam kecintaan kepada Allah itu masuk juga kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda yang kedua yang kita bicarakan hari ini adalah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mungkin orang mencintai Allah atau mengklaim dirinya mencintai Allah tapi tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu mungkin sekali. Ada orang yang mengatakan kecintaan kepada Allah itu diwujudkan dengan perkataan tidak ada hukum kecuali hukum Allah, la hukma illa lillah, atau wa man lam yahkum bima anzalallah, dan seterusnya. Tapi dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut saya cerita sufi perempuan itu, Rabi'ah Al-Adawiyah, ketika ditanya orang, kalau bagian kalimat yang pertama saya setuju mungkin. Apakah engkau membenci setan? Kata dia. Tidak, kecintaanku kepada Allah tidak memberi ruang kepada aku untuk membenci siapapun. Oke lah, masih masuk akal. Tapi ini cerita sih. Tapi apakah engkau mencintai Rasulullah? Kata Rabi'ah berkata, kecintaanku kepada Allah tidak memberikan kepadaku ruang untuk siapapun selain Allah. Itu rada ini nih. Itu permainan kata-kata yang kelihatannya indah tapi tidak cocok. Karena kecintaan kepada Allah harus diwujudkan dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Seperti Sa'id bin Abdillah Al-Hanafi ini, ketika ia roboh, Sayyid bin Abdillah Al-Hanafi itu yang menjaga di depan kepala Imam Hussein supaya anak-anak panah yang dilepaskan untuk Imam Hussein yang sedang melakukan salat ba'da zuhur waktu itu dihalangi oleh tubuhnya, sehingga tangan kirinya, tangan kanannya, perutnya, dadanya dipenuhi dengan anak-anak panah. Ketika ia roboh gugur setelah imam selesai, ia kemudian roboh. Wa qad wujida bihi 3 asri syahman, ditemukan dalam tubuhnya ada 13 anak panah. Siwa ma bihi min darbi suyuf wa ta'nir rimah, selain daripada pukulan pedang dan tusukan tombak.
Nah, apa yang disampaikannya pada saat-saat terakhir sebelumnya ruh yang mulia yang halat bifina'il Husain, itu ia menyampaikan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa abligh nabiyyaka minni assalam, sampaikanlah salam kepada nabimu dariku assalam, wa ablighu ma laqitu min alamil jarah. Ini kepada Allah dia. Ya Allah, laknatlah mereka seperti engkau laknat kaum Ad dan Tsamud, dan sampaikanlah dariku kepada nabimu salam, dan sampaikan kepada beliau apa yang aku derita karena luka-luka dalam tubuhku, karena aku semuanya ini melakukannya mengharapkan karena anugerahmu ya Allah dalam membela zuriat Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Jadi kecintaannya kepada Nabi diungkapkan ya dengan pengorbanan untuk Imam Husain. Itu sebabnya setiap kali mereka gugur dan sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, mereka memanggil Imam Husain dengan ya Aba Abdillah, tapi sesudahnya ya bna Rasulillah, wahai putra Rasulullah, untuk mengingatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika Sa'id roboh di hadapan Imam Husain, ia masih juga bertanya, "Aufaitu ya benar Rasulillah." Lihat panggilannya, tidak ya Husain, tapi "Aufaitu ya benar Rasulillah." Apakah aku sudah memenuhi persyaratan itu, persyaratan cintaku kepada Rasulullah itu, wahai putra Rasulullah? Apakah aku sudah melaksanakan kewajibanku? Aufaitu ya benar Rasulillah. Qala alaihi salam, na'am, anta amami fil jannah. Engkau di hadapanku nanti di surga. Summa qada nahbah. Kemudian dia lepaskan ruhnya yang suci. Yang kedua, tokoh yang kedua yang tadi kita bicarakan adalah Hanzalah Al-Hamdani As-Sabami, seorang di antara pernah berjumpa dengan Nabi juga, jadi dia dihitung sebagai sahabat Nabi, tapi ahli sunnah menganggapnya dia seorang tabi'in, dan beberapa ahli hadis menganggapnya tidak bisa dipercaya, jadi tidak thiqat di kalangan ahli sunnah tentu. Dan dia orang Yaman, berasal dari kabilah Al-Hamdani, yang merupakan pilar dari pendukung kabilah-kabilah yang mendukung Imam Ali salamullahi alaihi. Dan karena dia seorang qari, di akhir hayatnya dia mengucapkan ayat Al-Quran, ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab, dalam surat Ghafir ayat 30, 31, 32 dan 33. Wahai kaumku, aku takut akan menimpa kamu apa yang terjadi pada hari berkumpulnya pasukan, seperti apa yang terjadi kepada kaum Nuh, Ad dan Samud dan kaum-kaum yang sudahnya, dan sesungguhnya Allah tidak menghendaki kezaliman kepada hamba-hambanya. Wahai kaumku, aku takut kepadamu datangnya satu hari perhitungan ketika kamu saling memanggil di antara kamu, dan kemudian pada hari kamu berlari terbirit-birit dan takut kepada azab Allah yang waktu itu tidak ada pelindung bagi kamu. Maka siapa yang Allah sesatkan, tidak ada baginya seorang pun pemberi petunjuk. Wahai kaum, dan baru dia menyampaikan pesannya, janganlah kalian bunuh Al-Husain, karena nanti Allah akan menurunkan azab kepada kamu. Dan celakalah orang-orang yang membuat-buat kebohongan dalam agama ini. Lalu Imam Husain mendoakan kebaikan baginya. Rahimakallah, mudah-mudahan Allah menyayangi engkau wahai putra Sa'ad. Sesungguhnya mereka sudah pasti mendapat azab ketika mereka menolak doa kamu yang mengajak mereka kepada kebenaran. Dan kemudian mereka
melakukan sewenang-wenang, merampas hak kamu dan sahabat-sahabat kamu. Dalam riwayat lain, mereka sudah melemparkan kecaman kepada kamu dan sahabat-sahabat kamu. Itu yastumunak, dikecam, dicaci maki, itu adalah takdir kita. It's our destiny sejak awal. Jadi kita harus sudah siap untuk dicaci maki. Itu pun kelompok-kelompok Al-Karbala'i itu emang dicaci maki. Yastumunak wa ashabak, mereka mengecam kamu dan sahabat kamu. Fa kaifa bihimul an, gimana nasib mereka sebetulnya. Wa qad qatalu ikhwanaka sholihin, padahal mereka sudah membunuh sahabat saudara-saudaramu yang soleh. Yang kedua ini nih, Hanzalah Al-Hamdani, itu Asy-Syabami Al-Hamdani. Kemudian Hanzalah berkata, sodakta, engkau benar, ia benar Rasulullah. Karena kecintaannya kepada Rasulullah, nanti kita akan tunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu disebut-sebut, dan itu yang mendorong mereka digabung dengan Imam Hussein. Nanti kita akan berjumpa dengan seorang tokoh yang semula dia Utsmaniyan, jadi bukan Alawiyan. Itu untuk menyederhanakan aja. Jadi dalam kemelut politik waktu itu, sebagian sahabat mengikut Utsman dan sebagian lagi mengikut Imam Ali. Di ujung hayatnya, Hanzalah itu bertanya kepada Imam, ya benar Rasulullah, wahai putra Rasulullah, afala naruhu ilal akhirah, apakah kami ini semua sedang bergerak, berjalan atau bepergian atau melakukan perjalanan menuju Allah, menuju akhirat. Dalam riwayat lain, afala naruhu ila rabbina wa nalhiqu bi ikhwanina, apakah kami ini sedang berjalan menuju Tuhan kami dan menyusul saudara-saudara kami. Lalu Imam mengizinkan Hanzalah untuk berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Bala ruh. Sampai sekarang nanti di dunia Arab kata ruh masih tetap populer sebagai arti go. Bala ruh ila ma huwa khairul laka minad dunya wa ma fiha wa ila mulkin la yabla. Berangkatlah kamu kepada apa yang lebih baik dari seluruh dunia dan segala isinya, kepada satu kerajaan yang abadi, berkata Hanzalah. Dan sekali lagi dia mengucapkan Assalamualaikum ya Aba Abdillah, dan tidak lupa mengucapkan Assalamualaikum ya benar Rasulullah, untuk menunjukkan ikatannya, kecintaannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan solawat kepadamu dan kepada ahli baitmu, dan semoga Allah menghimpunkan kami dan engkau di surga. Dan kata Imam, amin. Imam mengaminkan doanya. Dan sekarang sambil menyambung yang tadi, selain kecintaan kepada Allah, para Karbala'i mencintai Rasulullah, sebagaimana diungkapkan dengan perkataan ya benar Rasulullah. Nanti dalam doa-doa ziarah kita akan selalu menemukan ya benar Rasulullah, wahai putra Rasulullah, mengingatkan bahwa kecintaan kita kepada Ahlul Bait bersambung dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syair ungkapan dari pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afdalu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih utama dari engkau tidak pernah bisa disaksikan oleh mata. Yang lebih indah dari engkau tidak pernah dilahirkan oleh wanita. Engkau diciptakan lepas dari segala aib. Engkau diciptakan dalam keadaan tanpa dosa, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan kehendakmu. Satu lagi menurut saya puisi
yang sangat indah ditulis oleh Sa'di. Saudara-saudara hafal itu, balaghul ula bikamalihi kasyafad duja bijamalihi hasunat jami'u khisalihi sallu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salah satu puisi Sa'di dijadikan penghias jalan masuk ke gedung PBB. Di samping Permadani Parsi, di tengah-tengahnya ada puisi Sa'di. Tapi bukan puisi ini, tapi puisi Sa'di yang berkata bahwa seluruh manusia adalah anggota dari tubuh yang sama. Dan di langit kita diciptakan dari esensi yang sama. Kalau tidak ada dalam hatimu rasa empati kepada derita manusia, engkau tidak layak untuk disebut manusia, kata Sa'di. Tapi sebelum bicara tentang tokoh Habib bin Mazahir al-Asadi, seorang pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi, yang nyambungnya kepada Imam Husain itu karena kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan beberapa hadis. Ini diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari. Hadis nomor 6257. Nanti saya akan cerita ini tentang Habib bin Mazahir. Pada waktu Imam Husain masih kecil, Habib bin Mazahir itu sudah dewasa, kira-kira 17 tahunan lah. Dan Imam Husain 7 tahunan. Saudara mungkin pernah mendengar satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang di sebuah tempat dan ada anak-anak remaja yang sedang bermain-main di situ. Imam Husain lebih kecil lagi waktu itu, dan Rasulullah tiba-tiba mengambil seorang anak, memeluknya dan meletakkannya di pangkuannya dan menciuminya berkali-kali. Dia cium kepalanya, dia cium dahinya, dia ciumi sampai orang tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau ciumi anak itu?" "Aku melihat dia tadi mengambil bekas injakan Al-Husain, kemudian mengambil tanahnya, mengusapkannya ke wajahnya, mengusapkannya ke mukanya, dan mengusapkan ke tangannya dan ke mukanya. Karena kecintaannya kepada Al-Husain," katanya, "aku ciumi dia. Dan dia nanti akan menjadi salah seorang pembela Imam Husain di Karbala." Dan orang yang dimaksud itu adalah Habib bin Mazahir, yang saudara punya tugas nanti menemukan kuburannya. Nah, balik lagi dari hadis Bukhari. An Abdullah bin Hisham, dari Abdullah bin Hisham, kami sedang bersama Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, dan dia mengambil tangan Umar ibnul Khattab. Faqala lahu Umar, lalu Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi," kata dia. "Ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Artinya dia lebih mencintai dirinya ketimbang Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi. Maaf sekali lagi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis nomor 6257. Saya tegaskan ini berkali-kali karena setelah beredar ini saya tidak berharap saya melakukan penistaan terhadap agama, karena menyebutkan bahwa Umar mencintai dirinya lebih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala an-Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi, "La," kata Nabi, "tidak. Walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau mencapai satu posisi ketika aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri."
Lalu Umar berkata, makanya ini tidak boleh dipotong sedikit, apalagi diedit. Tolong bilang sama Buni Yani, jangan diedit ini. Karena ini belum selesai kan tadi. Ada kelanjutannya dari ucapan Umar. Fa innahu la'an wallah, kata Umar, sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala lahu Umar, nah kata Umar, sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai dari diriku. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi, al-an ya Umar. Nah kalau sekarang udah bener iman kamu, hei Umar. Jadi kita ini dalam hadis yang lain, tidak sempurna iman kalian sebelum aku lebih kamu cintai daripada anak-anakmu, daripada seluruh manusia, daripada dirimu, anak-anakmu, dan seluruh umat manusia. Dan dia akan ketemu orang-orang yang mencintai Rasulullah lebih dari segala-galanya. Dan kecintaan Rasulullah itu dihubungkan dengan kecintaan kepada ahlul baitnya. Itu tanda yang ketiga. Ada hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab Sunannya nomor 3789, dalam Bukhari dalam kitab Tarikh Al-Kabir juz ke-1 halaman 183. Kita biasanya cuma tahu Bukhari itu Sahihul Bukhari saja, padahal ia menulis juga kitab Tarikh Al-Kabir. Melalui jalan Hisham bin Yusuf dari Abdullah bin Sulaiman An-Naufali dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dari bapaknya dari Ibni Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, ahibbullaha lima yagzukum min ni'amih wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti. Cintailah Allah karena anugerahnya yang dilimpahkan kepada kalian, dan cintailah aku dengan kecintaan kepada Allah, dan cintailah ahli baitku karena kecintaan aku kepada mereka. Wa ahibbu ahlal baiti lihubbi, cintailah keluargaku karena kecintaanku kepada mereka. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, disetujui oleh Az-Zahabi. Padahal Az-Zahabi itu kerjanya mendhaifkan hadis. Sampai dia buat kitab hadis, ada 4 jilid, kitab rijal hadis, yang semua rijal di situ itu dhaif. Jadi kalau kita mau meneliti hadis itu dhaif, buka saja kitab Mizanul I'tidal dari juz 1 sampai juz 4. Az-Zahabi saja yang begitu kerasnya dalam mendhaifkan hadis mensahihkannya, menyetujui kesahihan hadis ini menurut Al-Hakim. Dan As-Suyuti, maksudnya Jalaluddin As-Suyuti, saya tidak suka kalau As-Suyuti itu disebut nama keduanya aja, dan lain-lainnya. Hanya seorang yang mendhaifkan hadis ini, dan dia juga tidak jelas kenapa hadis ini dhaif, yaitu Ibnu Taimiyah. Dalam Minhajus Sunnah juz kelima halaman 396 dia mengatakan isnaduhu dhaif, katanya sanadnya dhaif. Tapi sanad dhaif yang mana itu? Dhaifnya itu harusnya disebutkan siapa yang dhaif di dalam riwayat itu. Apakah itu Hisham bin Yusuf, Abdullah bin Sulaiman? Harusnya disebutkan. Dia tidak. Dia kayaknya mengkritik matannya aja. Katanya matannya itu fa innallah yuhibbu ayyuhabba li dzatihi. Karena Allah itu cinta, kalau kita mencintainya itu karena zatnya, bukan karena nikmatnya kepada kita. Kalau di sini kan menyebutkan cintailah Allah karena anugerahnya kepada kamu. Kalau cinta yang tulus itu bukan karena anugerah, kata dia. Tidak dikasih anugerah juga tetap cinta, kata dia. Itu harus li dzati. Wa in kanat mahabbatuhu wajibah li ihsani. Sambil juga tidak nyambung dengan pembicaraan berikutnya. Walaupun kecintaannya itu wajib karena limpahan kebaikan Tuhan kepada kita. Ya ihsan itu sama dengan ni'am itu. Tapi karena qala Syekhul Islam, jadi kita tidak boleh bantah. Tapi saya kira keberatan Ibnu Taimiyah itu hanya karena dalam hadis itu ada ujungnya wa ahibbu ahla baiti. Itu yang kurang dia sukai, karena itu akan membawa kita kepada ahlul bait.
Kita mulai dari Zuhair bin Al-Qain. Zuhair bin Al-Qain, sebetulnya ini ada filmnya, tapi ini mengambil waktu. Sudah lihat aja lah di YouTube nanti, karena dia diserang. Seperti biasa itu, seluruh yang syahid di Karbala itu syahid karena dikeroyok. Mereka main keroyokan. Dan kayaknya sekali lagi tradisi keroyokan atau tradisi dikeroyoki itu adalah our destiny, our nasib kita. Our faith itu ialah kita dikeroyoki. Dan saya akan mulai dari Habib bin Mazahir ya. Habib bin Mazahir ini termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gurunya para tabi'in, seorang penghafal Quran, ulama kaum muslimin, pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendengarkan hadisnya. Tadi kita cerita bahwa dia pernah diciumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pernah diciumi Rasulullah itu tidak akan pernah melupakan kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fuad Jabali cerita bahwa ada di antara sahabat Nabi itu yang sepanjang hidupnya hanya mencukur sebelah kepalanya. Jadi kalau mencukur hanya sebelah aja. Yang satu dibiarkan panjang terus-menerus sampai sepanjang apapun, dia tidak mau memotongnya karena yang sebelah itu pernah dicium Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak ingin kehilangan keberkahan yang sebelah itu. Itu kecintaan sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa bilang kita mengecam sahabat? Yang kita ceritakan sekarang adalah pujian-pujian terhadap sahabat. Balik lagi, kita mulai dengan Habib bin Mazahir. Hanya sebagai cue aja, dia dikuburkan paling dekat dengan Zorih Imam Al-Husain. Paling dekat dengan kuburannya Imam Husain. Harusnya tidak diberitakan ini rahasia-rahasianya kan. Tapi karena kuburan Imam Husain itu begitu luas, belum tentu juga saudara ketemu. Dan saudara tidak boleh pulang sebelum ketemu tempat itu. Dan tidak boleh menyalahkan Ustadz Miftah. Juga jangan menyalahkan saya karena tidak ikut. Habis saudara membawa pesan saya. Satu kisah lagi tentang Habib bin Mazahir itu. Tadi Imam Husain itu masih kecil, Habib Mazahir sudah remaja lah. Tapi Habib itu sangat mencintai Imam Husain. Dia tergila-gila kepada Imam Husain itu. Sampai dia minta kepada ayahnya. Ayahnya itu siapa? Mazahir, benar. Mazahir, ayahnya kemudian mendatangi Imam Ali, meminta supaya kiranya Imam berkenan membawa Al-Husain kepada rumah Habib bin Mazahir. Tapi ketika Imam datang dengan membawa Al-Husain salamullahi alaihima ke rumah itu, Habib dia cinta tapi juga takut. Jadi dia itu bercampur antara cinta dan ketakutan. Kalau orang Jerman itu menyebut Todesliebe. Cinta yang sejati itu bercampur antara cinta dengan ketakutan akan kematian. Jadi dia malah bersembunyi, malah naik ke atap itu. Tapi ketika Imam Husain datang, dia melihat dari jauh, tidak berani dia mendekat. Tapi ketika dia melihat Imam Husain dari jauh itu, dari atap gitu, dia tergelincir dan jatuh, meninggal dunia. Ayahnya melihat kejadian itu, tapi dia malu menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Imam Ali yang tanya, mana anakmu yang sangat merindukan Al-Husain itu? Dia lagi keluar Imam. Dan Imam mendesak berkali-kali, alaha, kata Imam terus-menerus bertanya. Dia memang tidak ada. Kata Imam, enggak, panggil dia. Dia berceritalah apa yang tadi terjadi, bahwa dia jatuh karena kecintaannya kepada Imam Al-Husain. Itu mungkin yang disebut jatuh cinta. Jadi dia jatuh karena cintanya. Kemudian Imam melihat dia dan
dengan doanya dia dihidupkan kembali. Karena Imam mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia akan termasuk pembela Imam Husain di Karbala. Jadi saudara boleh cek di Google, Habib bin Mazahir mata mitatain. Jadi dia mati 2 kali. Dia yang memenuhi ayat Al-Quran, aku hidupkan kamu 2 kali dan aku matikan kamu 2 kali. Tapi kalau ini beneran. Jadi memang mati 2 kali. Mati itu yang pertama, matinya karena cinta kepada Al-Husain. Dan mati yang kedua juga karena kecintaan kepada Al-Husain. Kembali lagi kepada Habib bin Mazahir ya. Ini cerita dengan singkat dari percakapan di Karbala ini. Waktu itu Fadl bin Abbas berjumpa dengan rombongan dari Umar bin Sya'ad. Dan ia tanya, untuk apa kalian datang ke sini? Kata Umar, untuk menghakimi kalian agar semuanya tunduk pada hukum yang kami tetapkan. Kata Fadl, saya akan, ini harus diberitakan dulu kepada Abu Abdullah dan kalian harus tinggal di sini. Nah, di antara yang tinggal di situ ngobrol itu dengan wakil-wakil dari Umar bin Sya'ad adalah Habib bin Mazahir yang kita ceritakan, Zuhair bin Al-Qain, dan saya lupa untuk menyebutkan, ini Habib bin Mazahir itu murid Imam Ali. Jadi dia pernah jadi sahabat Nabi, kemudian jadi Imam Ali, kemudian jadi sahabatnya Imam Hasan, kemudian dia menjadi sahabat Imam Husain. Bayangkan dia berburu kepada raksasa kesucian itu selama 3 generasi. Waktu di Karbala itu usia dia 75 tahun. Tapi dia masih berhasil mengalahkan puluhan orang. Dan menariknya kata itu seluruh Karbalai itu, rata-rata Karbalai itu piawai memainkan pedang dan jagoan di dalam kefasihan berbicara. Itu karakteristik Karbalai. Dan itu juga jadi karakteristik para pecinta Ahlul Bait sepanjang sejarah. Banyak penyair-penyair itu berasal dari kalangan Ahlul Bait, sehingga katanya ada peribahasa, man yatasha'ar yatashayya walau qalilan. Siapa yang ingin menjadi penyair, jadilah syiah walaupun sedikit. Karena pengaruh dari Nahjul Balaghah, tapi mungkin ini di negeri Arab sih. Kalau di negeri kita, apalagi kalau terjemahan Imam Ali-nya itu kurang begitu enak, tidak akan berpengaruh kepada ini. Bahasa Arab saya rada lebih baik sekarang ini kalau ngomong, karena tahu saya karena kemarin ada orang Arab ke sini. Saya tidak begitu bagus Arab, yang bagus itu anak saya. Nanti saya pertemukan dengan anak saya. Tapi Miftah tidak mau bicara seperti biasa kan? Perkenalkan. Dia mau menyembunyikan ilmunya. Tapi kata dia, ya bahasa Arab saya bagus sebetulnya karena pengaruh Nahjul Balaghah, karena ucapan-ucapan para imam. Dan dalam peristiwa Karbala itu banyak sekali kisah yang disertai dengan puisi-puisi. Nah, Al-Kisah Waktu Fadl Abbas itu berangkat, tinggallah ini Habib dan Zuhair. Saya lupa menyebutkan bahwa Habib bin Mazahir, satu lagi Maitham At-Tamar, dan satu lagi Rushaid Al-Hajari adalah murid Imam Ali yang dianugerahi ilmul balaya wan nawaya, ilmu tentang musibat-musibat, ilmu tentang kematian. Jadi mereka itu tahu, oh Anda itu bakal mati begini tanggal sekian, dan matinya dalam keadaan disalib misalnya. Jadi orang kadang-kadang rada takut juga ketemu mereka itu. Dan satu hari ini ketiga orang ini dari Fudail bin Zubair, satu hari Maitham At-Tamar sedang mengendarai kudanya. Kemudian dia ketemu dengan Habib bin Mazahir Al-Asadi di majelisnya Bani Asad. Jadi sebuah tempat di Bani Asad, mereka kudanya itu ketemu. Fatahadatsa, lalu mereka ngobrol di antara dua kuda itu, dua-duanya naik kuda, ngobrol.
Bayangkan seperti supir angkot dengan supir angkot yang lain yang membuat jalanan macet karena mereka ngobrol di situ. Kalau ini hatta ikhtalafa unuqa farsaihima, sampai kedua leher kuda itu bersilangan karena ngobrolnya lama. Tsumma qala Habib, kemudian berkata Habib yang punya lakon dalam cerita kita sekarang ini, lakaanni bisyaikhin asla dakhmil batn yabi'ul batih inda dari rizq qad suliba bi hubbi ahli baiti nabiyyi fatubaqqara batnuhu alal khashabah. Kata Habib, seakan-akan melihat di masa depan ada seorang tua yang kepalanya botak, perutnya buncit, dan dia menyindir Maitham yang perutnya buncit nanti akan berjualan kurma dan dia akan disalibkan karena kecintaannya kepada ahli bait nabinya, dan kemudian perutnya akan dibelah di tempat salibnya. Dan ini ngomong di depan majelis Bani Asad. Kata Maitham, wa ani a'rifu rajulan ahmar lahu dhafiratan yakhruju lil nasratu ibni binti nabiyyih fayuqtal wa yuhalu bi ra'sihi fil Kufah. Kata Maitham, aku juga melihat ada orang yang berkulit merah. Maksudnya ialah Habib. Aku melihat juga orang yang berkulit merah yang keluar untuk menolong anak dari putri nabinya, kemudian dia dibunuh dan kepalanya diedarkan di Kufah. Summa iftaroko, kemudian keduanya berpisah. Tapi didengar perkataannya oleh orang di majelis itu. Faqala ahlul majlis, ma ra'aina akzabu min hadaini. Aku tidak pernah orang berbohong seperti kedua orang ini. Itu bohongnya keterlaluan, katanya, seperti dua orang ini. Falam yaftarik al majlis, belum berpisah majelis itu, belum bubaran majelis itu, hatta akbala Rusyaid al-Hijri, sampai datanglah Rusyaid al-Hajari. Fatolabahuma, dan dia mencari kedua orang sahabatnya itu. Jadi ia mencari Habib dan Maitham at-Tamar. Dia mencari Maitham at-Tamar. Faqalu, lalu orang-orang berkata, iftaraqa wa sami'na huma yaqulani kaza wa kada. Memang mereka udah bubar tadi, dan kami dengar keduanya itu ngomong begini dan begini. Dilaporkan yang diomongkan itu kepada Rusyaid al-Hajari. Kata Rusyaid, rahimallah Maithama, mudah-mudahan Allah menyayangi Maitham. Nasiya wa yazdad fi ata'il ladhi yaji'u bi ra'si mi'ata dirham. Tapi Maitham lupa bahwa untuk memperoleh kepala yang seorang itu, yaitu kepala Habib, sebetulnya ditambah upahnya dengan 100 dirham. Tadi dia ceritakan bahwa kepalanya nanti akan diedarkan, dibawa ke Kufah, akan terbunuh. Ada yang lupa, kata Rusyaid al-Hajari, yaitu bahwa untuk harga kepala dia itu ditambah upahnya 100 dirham lagi, kata dia. Ngomong ke majelis itu. Tsumma adbar, kemudian dia pergi. Faqala al-qaum, dan orang-orang berkata, hadza wallah akdzabuhum, yang ini paling bohong dari semuanya, katanya. Tapi dalam riwayat itu tidak lama setelah itu orang menyaksikan apa yang terjadi seperti diomongkan oleh mereka, dan itu salah satu di antara kemuliaan ini. Karena inti kita ada kecintaan kepada Rasulullah, saya tidak akan sempat bercerita tentang Qain Zuhair bin Ibn al-Qain, tapi kembali lagi kepada percakapan mereka. Kata Habib kepada Zuhair, kalimil qaumin syi'at wa in syi'tu kalamtuhum ana. Kamu ajak ngomong mereka ini, kata Habib kepada Zuhair. Kalau kamu mau, kalau kamu tidak mau, ya biar aku yang ngomong. Kata Zuhair, anta bada'ta fakalimhum. Kamulah yang mulai, Habib itu yang mulai. Caralah kepadanya. Faqala lahum Habib. Lalu Habib berkata kepada mereka, innahu wallah
La bi'sal qaum indallahi qadda qaumun yuqaddamuna 'ala Allah wa qad qatalu dzurriyyata qaumun yaqdimuna 'ala Allah wa qad qatalu dzurriyyata nabiyyahu wa itratahu wa ahla baitihi wa ubadu ahli hadzal musir al mujtahidin bil ashar wa dzakirina Allah katsira. Kata Habib pada mereka, demi Allah, kalian ini adalah kaum yang paling buruk di hadapan Allah nanti. Orang yang datang kepada Allah sambil sudah membunuh zuriat nabinya dan itratnya dan ahli baitnya dan ahli-ahli ibadah yang menghabiskan malam dalam ibadah yang berat pada waktu dini hari, yang banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Uzrah bin Kais berkata, innaka latuzakki nafsak mastata'ta. Kamu kayaknya lagi menonjol-nonjolkan dirimu sekehendak kamu. Lalu Zuhair berkata, innallaha qad zakaha wa hadaha fattakillah ya Uzrah fa inni laka minan nasihin nasadtuka ya Allah ya Uzrah an takuna miman yu'inu ad-dalala ala qatlin nufusil zakiyah. Lalu Zuhair sekarang menimpali, kata Zuhair, sesungguhnya Allah sudah mensucikan dirinya, memberi petunjuk kepadanya. Takutlah kepada Allah, hai Uzrah, karena aku hanya sekedar memberi nasihat kepadamu. Aku bersumpah atas nama Allah, hai Uzrah, aku takut kamu termasuk yang membantu kesesatan untuk membunuh jiwa-jiwa yang suci. Nah, kemudian, ya Zuhair, hai Zuhair, ma kunta indana min syi'ati hadzal bait. Engkau itu, hai Zuhair, kan bukan syiahnya Ahlul Bait. Tadi kita sebut Zuhair Al-Qain itu semula adalah Utsmaniyan sebelum jadi Alawiyan. Kamu kan bukan pengikut keluarga ini. Innama kunta Utsmaniyan. Engkau ini kan Utsmani. Qala, kata Zuhair, apa engkau tidak lihat posisiku sekarang di tempat ini, katanya. Afala tastadillu bi mauqifi hadza ala anni minhum, bahwa aku termasuk mereka. Amma wallah, demi Allah, dan dia cerita kenapa dia tiba-tiba dari Utsmaniyan berubah menjadi Alawiyan atau Karbalaiyan. Kenapa dia dari Utsmaniyan menjadi Karbalaiyan? Kalau sekarang mungkin kenapa dia dari Wahabiyan menjadi Ijabiyan? Katanya, demi Allah, aku tidak pernah menulis surat kepada imam. Aku tidak pernah mengutus utusan kepada Imam Hussein. Dan aku tidak pernah berjanji untuk membela dia. Tetapi jalan menggabungkan kami dengan dia. Seperti kita ketahui, Zuhair ini karena dia Utsmaniyan, dia tidak mau berdekatan. Ketika dia pulang haji, dia tidak mau berdekatan dengan kemahnya Imam Hussein. Jadi kalau Imam Hussein datang di satu tempat, dia move on. Kalau Imam Hussein bergerak, baru dia berkemah di situ. Tapi di satu tempat, dua-duanya itu tidak bisa tidak, harus berkumpul di tempat yang berdekatan. Walakin at-tariq jama'a baini wa bainah. Tapi jalan yang menyebutkan itu. Dan waktu itu mereka lagi makan, tiba-tiba ada utusan Imam Hussein datang. Itu yang tidak mau dia jumpa itu, karena Utsmaniyan. Tiba-tiba datang utusan Imam Hussein, mau ketemu dengan Zuhair ibn Al-Qain, utusan putra putri Rasulullah. Itu jadi gelar Ibna binti Rasulullah, mau datang menemui kamu. Sampai kata kami sedang makan itu, tiba-tiba terjatuh. Itu makanan itu, karena terkejut. Semua bengong. Sampai istrinya namanya Delham. Itu satu kehormatan kamu didatangi oleh putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak kamu datangi aja? Apa ruginya kamu mendatangi dia? Lalu akhirnya datang. Dan ketika kembali, dia datang dengan wajah yang berbeda dengan sebelumnya. Wajahnya bersinar-sinar. Dia sudah berubah menjadi Karbalai. Dan di sini dia mengaku, kenapa kamu jadi Karbalai? Kalau gitu-gitu. Tentu dia tidak nyebut Karbalai. Tapi dia berkata, ada jalan yang mempertemukan dia dengan aku. Falamma ra'aituhu zakartu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi.
Ketika aku melihatnya, aku teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan melihat Imam Husain yang sangat mirip dengan Rasulullah dalam khulqan wa khuluqan, dalam seluruh penampilannya dan seluruh akhlaknya, mungkin sampai senyumnya itu mirip Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Dia tidak bisa tidak menerima Imam Husain. Wa araftu ma yaqdimu alaihi aduwuhu wa hizbukum, dan aku mengerti sekarang apa yang akan ditimpakan kepadanya oleh kalian, oleh musuhnya dan pasukan kamu. Fa ra'aitu an ansurah wa an akuna fi hizbi wa an aj'ala nafsi duna nafsi hifdhan lima dhayatum min haqqillahi wa haqqi rasulih. Lalu aku ingin menolong dia, aku ingin bagian dari golongan dia, dan aku jadikan diriku sebagai pembela dirinya untuk menjaga, memelihara apa yang kalian abaikan dari hak Allah dan Rasulnya. Jadi kita sampai di sini, sampai Zuhair ini. Habib belum kita lanjutkan ceritanya, tapi sekali lagi yang mengikat mereka, contoh yang paling utama Zuhair itu. Dia sudah meninggalkan Ahlul Bait, tapi karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang membawanya kepada kecintaan kepada Ahlul Bait. Dalam perjalanan ini saya hanya sempat membuat dua ciri itu aja. Jadi kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah, sebagian lagi kecintaan kepada Ahlul Baitnya, karena itu sebenarnya yang tiga itu satu kesatuan. Silakan kepada Allah, Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Dan saudara-saudara itu akan berubah menjadi Karbala'i. Kalau saudara sudah meninggalkan kecintaan kepada harta, dunia, anak-anak, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, untuk mencintai Allah dan Rasulnya dan di jihad di jalannya. Teriring harapan saya yang sebetulnya diantarkan dengan segala kepedihan hati, supaya saudara bisa menyampaikan salam dari saya yang ditinggalkan itu kepada Al-Imam, kepada Abul Fadl Al-Abbas, kepada Sayyidah Zainab. Saya sebutkan begitu itu karena Fadl bin Abbas itu akan mudah saudara kenal, ada tempatnya di situ dengan tulisan besar-besar Babul Hawaij, tempat memohonkan segala permohonan. Saudara juga tidak sulit menemukan kemahnya Sayyidah Zainab, dulu mukhayyamnya berada di situ karena ada tulisan di atasnya, ya Jabalas Sober, wahai bukit kesabaran. Tentu saja saudara juga tidak akan sulit menemukan makam Imam Husain. Paling-paling yang sulit ialah sampai kepada zorihnya, sampaikan kepada mereka, kepada Imam Husain, kepada Ali bin al-Husain, kepada ashabil Husain, dan kepada auladil Husain. Salam khususnya dari saya, keluarga saya, dan sahabat-sahabat kita yang tidak beruntung seperti saudara bisa berangkat ke sana. Kami mengiringi saudara dengan doa wabarik lil hujjaji wazuwari fizzadi wan nafaqah wa qadima aujabta lahu minal haji wal umrah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Kirimkan juga doa-doa saudara kepada keluarga di sini. Doakan juga tanah air kita ini yang kayaknya diancam oleh ancaman ideologis yang mengatasnamakan Islam. Doakan para guru kita, para ulama kita, mudah-mudahan mereka dianugerahi kesabaran terus-menerus menyalakan pelita Al-Imam Al-Husain salamullahi alaihi dan ahli baitnya alaihi mussalatu wassalam. Jadi ternyata ya khazanah Karbala itu masih banyak yang belum kita gali, belum kita ketahui. Saya sudah berkali-kali menulis tulisan tentang Karbala itu, dan ternyata masih banyak juga yang belum sempat kita ungkapkan. Memang ilmu Ahlul Bait itu sangat luas. Kalau saudara ingin jadi ulama yang pinter sekaligus menguasai semuanya, jangan jadi ulama Ahlul Bait. Pilih aja madhab yang lain. Saudara bisa segera jadi ulama hebat hanya dengan membaca buku dalam bahasa Indonesia.
Tapi untuk menjadi seorang alim ahlul bait, bahkan untuk menjadi murid ahlul bait, memang kita harus memasuki samudra yang tidak terhingga. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkal.